Jadi ya, perkenalkan nama saya Christine, salah satu staf di Kriya Puli ASI. Kali ini saya akan memandu rekan-rekan sekalian dalam seminar mengidentifikasi dan mendampingi siswa bermasalah tingkat SD, gitu ya. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan Kriya Puli ASI. Tempat apa sih Kriya Puli ASI itu gitu? Kriya Puli ASI ini adalah tempat layanan psikologis. Jadi jenis layanan kami antara lain yang pertama ada psikotes yang meliputi tes seleksi karyawan, tes klasikal penjurusan sekolah, lalu tes kesiapan masuk SD, dan psikotes yang sifatnya individual untuk melihat potensi maupun permasalahan psikologis tertentu. Yang kedua, kami juga melayani seminar dan pelatihan on-site maupun online, lalu konseling dan intervensi, termasuk di dalamnya ada psikoterapi, baik untuk anak maupun dewasa. Kami juga memiliki child care center, ini meliputi daycare, dan kami juga memiliki beberapa mainan edukatif yang tentu saja mendukung tumbuh kembang anak. Gitu. Untuk lebih lengkapnya, rekan-rekan dapat melihat dan mengikuti IG kami, gitu ya, Kriya Puli ASI. Di dalamnya nanti terdapat banyak informasi psikologis tentang kesehatan mental, pengasuhan anak, dan lain sebagainya. Link di bio itu juga sudah langsung tinggal klik gitu ya. Nanti tersambung dengan admin kami. Jika ingin bertanya tentang layanan kami lebih lanjut bisa di situ. Gitu. Baik, sebelumnya saya ingin menyapa ada Bapak Agung Kurniawan di sini. Beliau adalah psikolog, konselor, dan terapis di Kriya Puli ASI. Beliau juga adalah satu-satunya psikolog di tempat kami yang menguasai grafologi dan tentunya tersertifikasi. Halo Pak Agung, sehat-sehat ya Pak? Ya, selamat pagi semua, Bapak Ibu. Sehat-sehat. Baik. Jadi untuk rekan-rekan sekalian, jika ingin dideskripsikan kepribadiannya melalui tulisan tangan, silakan datang kepada kami, Kriya Puli ASI memiliki pakarnya, Bapak Agung Kurniawan. Dan tentu saja pemateri kita, tak kenal maka tak sayang, saya akan memperkenalkan pemateri kita, Ibu Rika Intansari. Beliau adalah psikolog klinis anak, konselor, dan terapis di Kriya Puli ASI. Ibu Rika Intansari juga menyelesaikan studi S1 dan profesinya di Universitas Airlangga, Surabaya. Tidak sedikit seminar webinar yang sudah dibawakan oleh beliau. Halo Ibu Rika, sehat-sehat Bu? Ya, selamat pagi Bu Kristi, selamat pagi semua, sehat. Selamat pagi, ya. Nah, rekan-rekan, di sekolah kan sangat mungkin ya, di sini banyak rekan-rekan guru, di sekolah sangat mungkin ditemukan siswa bermasalah dengan menunjukkan berbagai macam penyimpangan yang merentang dari kategori yang ringan sampai dengan yang berat. Nah, agar peserta didik ini dapat berkembang secara optimal, perlu adanya upaya dari guru untuk melihat apa sih yang terjadi dengan anak ini, gitu ya. Nah, di sini Ibu Rika akan menjelaskan secara lengkap bagaimana menyusun rancangan identifikasi dan pendampingan anak atau siswa bermasalah. Untuk Ibu Rika, saya persilahkan disampaikan materinya. Baik, terima kasih Bu Christine. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Semoga semuanya dalam kondisi sehat. Ya, bersyukur sekali kami hari ini bisa menyelenggarakan ya untuk guru-guru gitu ya. Kami dari link yang dibagikan itu ada hampir 100 orang mendaftar. Ini belum masuk semua gitu ya. Dan ada juga yang mau mendaftar tapi sudah close karena kami terbatas kuota Zoom-nya. Jadi bersyukur untuk rekan-rekan semua yang bisa hadir bersama-sama dengan kami di sini, yang nanti kalau misalnya acara ini sudah selesai, kami akan upload ke YouTube supaya bisa menolong banyak guru ya memahami anak-anak mereka. Sekali lagi, saya sangat appreciate untuk guru-guru di sini yang mau terus belajar untuk mengenal anak-anak didik mereka. Karena kami yang ada di lapangan, yang berinteraksi dengan orang-orang yang datang ke kami, itu guru itu memberikan peranan yang sangat-sangat penting, begitu. Kenapa? Karena biasanya guru-guru yang memahami anak-anak mereka kadangkala itu melebihi orang tua, begitu. Kadang orang tua kurang
aware gitu ya, mungkin karena keterbatasan, pemahaman dan lain sebagainya, jadi mereka merasa anak-anaknya baik-baik saja gitu. Ternyata ketika dikirim ke sekolah, kelihatan ini ada sedikit sesuatu yang berbeda dengan teman-teman lainnya. Dan memang biasanya guru yang lebih aware gitu ya. Jadi baru setelah guru merefer anak-anaknya yang bermasalah, itu baru orang tua ngerti, oh iya anak saya ternyata ada problem gitu. Di rumah baik-baik saja, bahkan tidak jarang mereka yang orang tua yang merasa enggak kok, nggak ada masalah di rumah, oke-oke aja gitu ya. Mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalami itu ya, rasanya itu bingung juga ya. Ini kok di sekolah beda gitu, kata orang tua di rumah beda begitu. Makanya terus kemudian referral ke ahli supaya lebih jelas. Karena itu saya bilang makanya kemarin guru itu adalah garda depan ya, garda depan yang benar-benar ini apa namanya ya, sangat-sangat penting ya kedudukannya, sangat penting apa namanya perannya untuk anak-anak kita sekarang gitu. Karena sedini mungkin ketika kita mengerti anak-anak kita bermasalah, sedini mungkin kita mencari solusinya sehingga nanti ke masa-masa yang akan datang mereka jadi lebih baik ya, apalagi di masa dewasanya. Dan SD ya, ini guru-guru SD mungkin di sini itu adalah basic anak-anak ya mengembangkan diri. Kalau udah lewat masa SD itu sudah lebih sulit. Ya, kami juga kalau saya menghadapi klien-klien yang remaja gitu ya, itu jadi lebih sulit ketimbang saya menghadapi anak-anak SD atau yang preschool ya. Nah, memang lebih sulit lagi kalau menghadapi orang tuanya yang kurang bisa memahami anak-anak mereka ya, atau melihat dari sudut pandang anak-anak mereka. Nah, kita akan belajar bersama, diskusi bersama. Nah, mungkin guru-guru yang di lapangan lebih mengerti anak-anak mereka, anak-anak di lapangan di sekolah. Jadi kita bisa diskusi. Mungkin kalau misalnya ada masukan buat kami, boleh gitu ya. Nah, saya akan izin share screen. Oke, kita akan belajar bagian ini ya, mengidentifikasi dan mendampingi siswa bermasalah. Oke, sudah terlihat ya. Nah, kita akan membahas 4 bahasan ini. Waktu kita sangat terbatas, Bapak Ibu, hanya 1,5 jam. Padahal ini mungkin kalau di perkuliahan kita membahas ini jadi beberapa semester gitu ya. Tapi saya akan mencoba untuk menyampaikan overview sehingga Bapak Ibu lebih mengerti ada problem apa pada anak-anak kita gitu ya. Nah, kita akan belajar tentang perkembangan anak di usia SD 7-12 tahun. Terus kita akan belajar tentang masalah anak yang dialami oleh anak 7-12 tahun. Terus bagaimana kita mengidentifikasi masalah tersebut dan bagaimana kita mendampingi siswa bermasalah tersebut di sekolah. Oke, nah kenapa kita perlu ya? Ini makanan sehari-hari mungkin ya, atau di awal Bapak Ibu belajar menjadi seorang guru ya, perkembangan anak 7-12 tahun. Karena ini adalah satu hal yang sangat penting ketika kita melihat fase perkembangan normal untuk anak-anak seusianya gitu ya. Kalau mereka tidak bisa memenuhi tugas-tugas di usia ini, nah itu ada masalah, berarti yang memang kita perlu mencari tahu solusinya seperti apa begitu. Oke. Nah, ini adalah teori perkembangan kognitif Saint-Piaget gitu ya. Nah, dia menyampaikan ini perkembangan kognitifnya di 0-2 tahun, 2-7 tahun, 7-11 tahun ya. Kita lihat saja yang 7-11 tahun. Di tahap ini anak-anak sudah mulai berpikir operasional konkret ya, pemikiran operasional, memahami dunia dengan logika. Nah, kalau anak-anak sebelum usia SD, mereka masih berpikir imajinatif gitu ya. Nah, untuk usia SD, mereka sudah berpikir konkret, berpikir dengan jelas gitu. Bahkan ketika saya pernah gitu ya mengadakan suatu acara gitu ya dengan anak-anak usia SD, kita tuh kayak
main apa pretend play gitu ya. Wah, mereka tuh sudah ngerasa wah ini sudah nggak masuk akal ini main naik pesawatan ini gitu ya. Dia bilang begitu. Jadi mereka sudah berpikir konkret, sudah agak sulit untuk berpikir imajinatif, walaupun mungkin ada ya imajinasi kreasi yang anak-anak di usia ini masih berkembang dan mereka masih bisa lebih jauh ya. Ketika berimajinasi, mereka sudah bisa mengimplementasikan dalam kehidupan nyata. Begitu. Misalnya bagaimana seseorang bisa terbang? Apakah Superman bisa terbang? Nah, itu sudah mulai mereka belajar bisa nggak Superman itu terbang gitu ya. Nah, itu mengerti itu antara imajinasi atau real. Nah, ini sudah mulai mereka berpikir konkret. Nah, pada masa ini mereka sudah mulai terampil bercakap-cakap, ya, conversation. Mereka mampu berpikir terbalik. Nah, kalau anak-anak preschool itu masih belum bisa berpikir dari sudut pandang orang lain. Nah, untuk anak SD sudah bisa belajar empati. Nah, kalau kita ngajarin empati untuk anak preschool itu sulit, tidak bisa. Ya, tapi untuk anak-anak SD sudah mulai bisa. Apa yang orang itu rasakan kalau kamu bicara seperti itu, gitu ya. Itu sudah mulai bisa mereka pikirkan, gitu. Nah, kemudian sulit untuk melakukan penalaran abstrak. Ya, artinya untuk berpikir abstrak itu berpikir yang tidak real, tidak mereka temui secara langsung. Nah, ini biasanya memang abstrak itu untuk anak-anak SMP, ya, di atas SD yang mereka sudah mulai bisa lakukan. Kemudian dapat memahami pola pikir orang lain. Ya, mereka juga mulai berpikir logis, egosentris mulai berkurang. Masih ada tapi mulai berkurang. Egosentris itu berpikir dari sudut pandang dia, gitu ya. Melihat aturan lebih banyak berubah ya, bisa fleksibel tentang aturan. Kemudian dapat membedakan realitas dari fantasi yang tadi saya sampaikan ya. Terus kemudian memiliki kapasitas yang besar untuk lebih berkonsentrasi, memperhatikan dan mengingat. Jadi kalau anak preschool itu masih tidak konsentrasi, itu masih dikatakan wajar, begitu. Nah, tapi kalau sudah SD, mereka sudah mulai bisa dituntut untuk duduk tenang. Nah, karena itu ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan gangguan konsentrasi itu akan bisa atau lebih mudah didiagnosa di usia SD gitu. Tapi tidak bisa didiagnosa di usia preschool seperti itu. Kemudian mampu memahami bahwa jarak berbanding lurus dengan waktu. Nah, kalau misalnya anak-anak di usia 7, range 7 sampai 12 tahun gagal untuk melakukan hal-hal seperti ini, nah itu yang perlu kita waspadai, gitu ya. Ada apa dengan dia? Oke. Nah, kalau ini adalah teori perkembangan psikososial, ya, teori perkembangan psikososial yang dikemukakan oleh Erik Erikson. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar bagian ini. Saya akan sedikit mengulang dan mengulas, begitu ya. Nah, menurut Erikson, setiap tahap itu memiliki saling berkaitan, begitu ya. Kalau di dalam tahap-tahap tertentu mereka tidak melalui tahap itu dengan baik, mereka akan kesulitan untuk mengikuti tahap berikutnya dan mereka akan meninggalkan problem psikologis yang dihadapi. Makanya untuk Erik Erikson ini mereka membuat tahapnya itu 2 kutub. Ya, seperti ini ya, trust versus mistrust gitu ya, autonomy versus shame. Artinya apa? Kalau misalnya pada level itu anak-anak tidak mengalami kondisi yang baik ya, perkembangan psikososial yang baik gitu ya, mereka akan mengembangkan ya mistrustnya, ya bagian negatifnya. Tapi kalau dia belajar dengan baik dan mengikuti dengan baik, mereka akan masuk ke tahap yang positif, di kutub yang positif begitu. Nah, contohnya ya, 0 sampai 1 tahun itu urus unsur yang berkembang hope atau harapan. Pada fase ini anak-anak atau bayi itu akan sangat membutuhkan dukungan pengasuh. Gitu ya. Kalau pengasuh itu suka berganti-ganti, terus pengasuhnya itu nggak baik, artinya ya dia ketika anak nangis itu dibiarin gitu ya, atau pada fase ini ibunya sedang mengalami baby blues sehingga anak itu tidak terlalu
perhatikan dengan baik, begitu ya. Dan anak ini akan tumbuh menjadi anak yang membangun mistrust, gampang nggak percaya, gitu. Akhirnya dia akan menjadi pribadi yang gampang curiga, gampang nggak percaya. Jadi kalau bahasa anak remaja sekarang insecure gitu ya, dikit-dikit itu curiga, gitu. Nah itu kalau ditelusuri bisa jadi di fase 0 sampai 1 tahunnya ada masalah. Nah, bagaimana dengan anak-anak kita di tingkat SD? Bisa jadi demikian. Dia sulit banget untuk memulai relasi, misalnya. Kita telusur dari level perkembangan sebelum-sebelumnya. Apakah ada masa-masa itu yang dia cukup traumatik atau pengasuh tidak memberikan sesuatu yang maksimal begitu ya. Contoh berikutnya ya. Di 2-3 tahun, kita tahu anak-anak pada usia ini tuh sangat aktif ya. Suka naik-naik, ngelitis lah ya kalau bahasa Jawanya itu. Apa-apa itu dicoba, dituang. Ini bisa banjir ternyata kalau aku tuang. Nah, itu mereka sudah lagi mulai ya untuk mencari tahu dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya anak-anak di sini terlalu banyak mendapat batasan, gitu ya, dan akhirnya apapun ya kita bantu, mereka akan menjadi pribadi yang shame, malu, ragu-ragu, takut, gitu. Nah, untuk itu sangat penting ya untuk kita tahu level-level perkembangan ini dan apa yang terjadi dan pola pengasuhan apa yang diberikan pada masa-masa itu. Begitu. Nah, kalau 5-12 tahun ini ya periode anak-anak kita yang disebut dengan periode childhood, banyak tokoh-tokoh itu memang membaginya seperti ini gitu ya. Banyak yang range SD itu benar-benar tahapnya perkembangannya itu sama. Tadi kan Piaget ya usia segitu, sekarang Erik Erikson juga sama ya rentangnya. Nah, pada tahap ini anak-anak itu adalah masa di mana mereka berkarya. Gitu ya, masa-masa mereka melakukan sesuatu yang bisa menyebabkan mereka merasa positif. Jadi kalau anak-anak pada fase ini diberi kesempatan untuk berkarya, mereka akan mengembangkan industrinya. Apa artinya? Mereka akan sangat mudah berkarya, rasa lebih percaya diri, memiliki karya, merasa positif tentang diri. Seperti itu. Tapi kalau tidak ada fasilitas untuk mengembangkan diri mereka tidak diperhatikan bagaimana mereka berkembang, dan bahkan mungkin ya ada anak-anak tertentu yang memang kurang potensial dalam hal akademis gitu. Tapi mereka potensial dalam hal olahraga misalnya. Tapi ini nggak menjadi perhatian baik bagi orang tua maupun guru di sekolah atau sekolah gitu ya. Yang mereka tekankan adalah akademisnya, sehingga anak ini semakin hari semakin tidak merasa berdaya gitu ya, dan les-lesnya pun juga sangat mengkatrol akademisnya nih gitu, sampai hal-hal yang sifatnya menjadi potensi dia di non akademisnya, di olahraganya ini tidak berkembang. Dan pada masa ini harusnya itu adalah masa-masa yang menjadi pertimbangan begitu ya, sehingga mereka juga punya kesempatan untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Dan akhirnya anak ini akan menjadi inferior ya, ngerasa nggak berdaya, ngerasa nggak mampu begitu. Makanya unsur yang berkembang adalah kompetensi, kemampuan. Nah, kalau nggak ada fasilitas, nggak diberi kesempatan, mereka akan menjadi pribadi yang merasa nggak mampu, nggak kompeten. Begitu. Makanya penting sekali kita untuk mengerti kemampuan anak itu apa, bakat anak itu apa, minatnya apa, begitu ya. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Jadi karakteristiknya anak-anak memasuki tahun sekolah dasar, mereka mengarahkan energi mereka pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan intelektual. Ya, yang berbahaya pada tahap ini adalah perasaan tidak berkompeten dan tidak produktif. Gitu. Intervensinya, penguatan dan pujian akan menolong anak untuk mengembangkan kompetensi dan menjadi produktif. Anak juga bisa diberikan kesempatan untuk berkarya. Pendampingan dapat menolong anak untuk mengembangkan talenta dan potensinya. Jadi termasuk juga di dalamnya, kalau misalnya anak-anak tidak bisa mengikuti tingkat akademis di usianya ini, terus mereka ada di dalam kegagalan, begitu ya, mereka akan sangat merasa tidak kompeten.
begitu. Nah, ini kalau berdasarkan perkembangan emosi ya, perkembangan emosi di 5 sampai 12 tahun menunjukkan peningkatan kemampuan untuk melakukan refleksi secara verbal tentang emosi dan memiliki pemahaman yang lebih kompleks tentang hubungan emosi dengan situasi tertentu. Ya, mereka sudah punya kemampuan untuk melakukan refleksi verbal ya, sudah bisa ngomong, aku sedih, aku marah, aku takut. Gitu. Nah, tapi saya juga menemui banyak juga anak-anak di level ini masih sering sulit untuk menyatakan apa yang mereka rasakan. Gitu. Ada banyak faktor yang mempengaruhi. Ada problem neurodevelopmental yang nanti saya akan bahas, ada juga yang memang dia tidak terbiasa untuk menyatakan itu. Bahkan tidak diperbolehkan untuk merasakan. Ya, misalnya nggak boleh sedih, nggak boleh nangis, nggak boleh marah, begitu ya. Jadinya anak-anak akhirnya menolak emosi-emosi negatif yang ada. Nah, itu akan membawa pengaruh yang kurang positif buat tumbuh kembang anak-anak. Nah, mereka juga memahami bahwa ada kejadian yang sama dapat menyebabkan perasaan yang berbeda, gitu ya. Misalnya ada kejadian dikasih es krim. Ada loh, klien saya itu nggak suka makan es krim. Anak-anak tuh, ada ternyata ya anak-anak nggak suka makan es krim. Nah, itu ya. Jadi ada yang suka, ada yang nggak suka. Jadi dia sudah mulai bisa memahami orang lain tuh punya perasaan yang berbeda. Seperti itu. Menunjukkan tingkat kesadaran yang lebih tinggi dan dalam mengatur dan mengontrol emosi sesuai dengan standar sosial. Oke, berikutnya masalah pada anak 6 sampai 12 tahun. Bapak Ibu, saya akan berhenti pada masalah anak-anak ini. Nanti kita akan bahas bersama, begitu ya. Bapak Ibu, mungkin kalau misalnya ada yang ingin bertanya, boleh bertanya di kolom chat. Oke. Nah, ini ya, problem yang umum yang dimiliki oleh beberapa anak di level SD. Banyak banget ya. Nah, ini yang memang biasa ditemukan mulai dari level SD. Bapak Ibu, memang sekarang ini sangat banyak sekali ya problem-problem baik dari dalam diri anak tersebut maupun dari luar, dan itu dimulai dari SD. Yang dulunya kita penegakan diagnosanya di level remaja, dewasa, ini sudah mulai masuk ke dalam level SD. Nah, itu betapa kita perlu sangat memperhatikan anak-anak kita ya, supaya nanti mereka bisa melalui masa-masa level dalam kehidupannya jadi lebih baik. Nah, ada gangguan yang disebut gangguan neurodevelopmental. Ya, dalam gangguan neurodevelopmental ini, gitu ya, ini adalah golongan yang deteksinya itu bisa lebih awal, artinya karena apa? Karena ada gangguan perkembangan syaraf. Gitu. Gangguan neurodevelopmental itu adalah gangguan perkembangan syaraf. Yang artinya secara genetik itu memang sudah dimiliki oleh anak-anak ini sejak lahir. Walaupun kemunculan simptom-simptomnya itu kadang-kadang ada yang baru bisa terlihat di level SD, begitu. Tapi ini biasa harus paling tidak didiagnosa di level SD, paling tidak. Yang pertama, disabilitas intelektual. Ya, kalau ini pembahasan ini, disabilitas intelektual ini itu baru muncul di DSM-5 ya. Kalau kita orang psikologi itu buku kitabnya gitu kan. Kalau dulu ini namanya retardasi mental. Gitu. Nanti saya akan bahas secara spesifik. Kemudian ada yang disebut gangguan komunikasi sosial, ada yang disebut dengan gangguan spektrum autisme atau ASD, ada yang disebut dengan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas atau ADHD, dan gangguan belajar spesifik ya. Nah, kalau misalnya dalam beberapa hal ini yang berhak untuk memberikan diagnosa ya gangguan-gangguan yang ada, yang berhak untuk melakukan diagnosa itu adalah ahli ya Bapak Ibu. Jadi ahli itu siapa? Ahli itu bisa psikiater, bisa psikolog klinis begitu ya, yang mereka sudah
memang punya lisensi untuk menegakkan diagnosa. Jadi kalau Bapak Ibu, kalau misalnya ada orang-orang yang kurang bertanggung jawab ya menyampaikan ini anak saya autis, dari mana? Oh, dari terapisnya. Oke, kita cari tahu terapisnya ini level pendidikannya apa? Apakah dia psikolog? Apakah dia dokter, psikiater? Gitu ya. Kalau saya nggak mungkin ya kalau psikiater jadi terapis ya. Tapi kita mesti tanya gitu ya. Kalau memang itu terjadi, ya berarti dia belum punya kapabilitas untuk bisa melakukan penegakan diagnosa. Jadi jangan serta-merta juga membuat simpulan-simpulan yang akan mempengaruhi ya. Kalau kita sudah menyimpulkan anak ini, terus kita melabel anak ini begitu ya, wow itu jadi seumur hidup tuh kan, dia akan menyandang gelarnya. Nah, karena itu kita mesti hati-hati. Termasuk kita juga kita memang perlu sangat hati-hati untuk menyatakan anak ini kenapa. Nah, kalau saya menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan gangguan-gangguan ini, itu untuk menjadi pengetahuan untuk membedakan, dan mungkin setelah kita mengerti, kita bisa menyampaikan referral itu kepada ahli ya Bapak Ibu. Jadi jangan didiagnosa sendiri karena akhirnya jadi sesuatu yang tidak tepat begitu. Nah, kemudian golongan kedua adalah gangguan yang terkait perilaku dan emosi, ya, itu berkaitan dengan depresi, kecemasan, begitu ya, termasuk di dalamnya ada problem-problem yang terlihat seperti gangguan makan dan gangguan tidur. Nah, apa aja gangguan yang dimaksud di sini yang bisa dimunculkan diagnosanya itu sejak masa SD. Gitu ya. Ada gangguan menentang oposisi atau ODD, oppositional deviant disorder, kemudian gangguan perilaku atau conduct disorder, mutism selektif, gangguan fobia spesifik ya, kita nanti bisa akan bahas sedikit-sedikit, gangguan kecemasan sosial, gangguan trauma, depresi, bipolar gitu ya, panik, gangguan makan, gangguan tidur. Ini yang mungkin bisa dialami oleh anak-anak kita di level SD. Kemudian ada problem psikologis lainnya yang mempengaruhi kondisi anak ya, yang sekarang sedang marak dialami juga oleh anak-anak di level SD. Ada kekerasan fisik, pelecehan seksual, pengabaian anak, masalah relasi dengan saudara kandung, masalah pendidikan dan ekonomi, adiksi game, gawai, internet, kecanduan cybersex, malingering. Apa itu malingering ya? Nanti saya nggak akan bahas secara khusus. Malingering itu suatu kondisi yang anak itu nggak sakit ya, seseorang tuh nggak sakit. Ini nggak hanya anak-anak sih, kadang orang tuh nggak sakit tapi aduh aku nih sakit gitu, aku nih sakit butuh diperhatikan kayak gitu tuh malingering. Ya padahal nggak sakit tapi bilang kalau dia sakit begitu. Terus kemudian keberfungsian intelektual ambang atau yang disebut dengan borderline intellectual functioning ya. Nanti kita bisa bahas itu apa sih yang disebut dengan itu. Nah, ini yang sering kali ditemukan di awal yang sering kita temukan ya di lapangan nih, Bapak Ibu guru ini pasti. Problemnya pertama nilai kurang. Nah, kita jangan serta-merta menyampaikan bahwa anak ini nilainya kurang karena dia nggak mau belajar. Ya, kita mesti telusuri lebih jauh. Jangan serta-merta kita menilai masalah anak ini karena males gitu. Atau kadang orang tua juga sering ya, anak ini cuma males kok, cuma males nggak mau belajar. Padahal di balik itu bisa jadi ada problem lainnya. Seperti gunung es gitu ya. Yang kelihatan ujungnya adalah nilainya kurang. Tapi di balik itu ternyata ada hal-hal tersembunyi yang sebenarnya kita nggak mengerti. Nah, justru itu kan kasihan ya kalau anak-anak kita bukan karena males, tapi dibilang males, itu kan berarti disalahkan ya. Padahal dia sebenarnya ada ketidakmampuan tertentu. Gitu. Karena itu kita perlu ada penelusuran lebih jauh, gitu ya, jangan serta-merta. Oke, jadi kita mesti lihat ya, nilai kurang itu konsisten atau tiba-tiba. Nah, kalau konsisten, dimulainya sejak kapan, gitu. Jadi ketika kita mengidentifikasi masalah, yang pertama kali kita tanya, ini mulainya kapan, gitu. Keluhan ini sejak kapan, gitu.
Kalau oh iya sudah dari dulu gitu. Nah, berarti konsisten. Atau oh enggak, kira-kira ya 1 tahun ini rasanya, 1 tahun terakhir ini rasanya nilainya banyak berkurang. Nah, kita akan cari tahu. Kalau konsisten, itu ada 3 penyebab, gitu ya. Tapi sometimes biasanya baru mulai ketahuan tuh di level kelas 1. Jadi ada ada banyak ya, ada yang mulai dari level 1, ada yang mulai dari level 3, kelas 3 akhir gitu ya, kelas 4 itu dia akan kesulitan. Nah, itu yang banyak saya temuin. Begitu. Nah, kalau misalnya secara konsisten tuh ada 3 hal yang bisa mempengaruhi. Problem intelektual, ada masalah dari proses intelektualnya, apakah dia ada mengalami kesulitan belajar, atau mereka mengalami gangguan neurodevelopmental lainnya seperti ADHD atau ASD. Nah, autism ya, atau hyperactive attention deficit, gitu kan. Nah, kita coba akan bahas nanti satu persatu. Nah, kalau problem intelektual pun ada 2 ya, disabilitas intelektual yang RM tadi, atau keberfungsian intelektual ambang. Ini yang disebut dengan slow learner sebenarnya. Atau memang dia sebenarnya intelektualnya nggak ada masalah, tapi dia sulit untuk membaca, sulit untuk menulis, sulit untuk belajar hitungan, gitu. Atau mereka mengalami itu sebenarnya nggak apa-apa. Mereka nggak ada masalah dari sisi intelektual, tapi mereka jadi sulit untuk belajar membaca. Tapi sebenarnya bisa. Kenapa ya? Gitu ya. Apakah dia ada masalah dalam attention deficit? Nggak bisa fokus, nggak bisa konsentrasi. Lagi mau baca, ada motor lewat, langsung apa tuh gitu. Jadi nggak bisa karena nggak bisa fokus gitu. Jadi bukan berarti dia nggak bisa baca. Oke. Atau secara tiba-tiba nih, baru 1 tahun ini ternyata Bu, gitu ya. Kenapa? Nah, itu berarti ada problem psikologis, gitu ya, yang bisa berkaitan dengan kecemasan, trauma, fobia, adiksi, dan lain sebagainya. Ini banyak nih ya, sejak online gitu kata banyak ya yang menyatakan itu. Tapi kalau nilai di sekolah baik-baik saja lah, itu kenapa itu? Lebih males belajar, tapi nilai di sekolah baik-baik saja. Nah, ya banyak dibantu gitu ya. Nah, itu yang mungkin kita perlu telusuri. Oke, saya akan bahas satu persatu. Disabilitas intelektual yang di DSM-5 itu disebut disabilitas intelektual atau ketidakmampuan ya, disable, tidak mampu secara intelektual. Di dalam DSM-4 disebut dengan retardasi mental. Anak-anak dengan gangguan Down syndrome itu masuk dalam bagian ini. Keterbatasan fungsi kognitif dan fungsi adaptif selama periode perkembangan. Jadi ada keterbatasan dari proses berpikir dan fungsi adaptif. Fungsi adaptif itu kemampuan mereka berespon terhadap lingkungannya. Gitu. Itu mengalami kegagalan kembang. Contoh, dia lambat saat berjalan, lambat saat bicara, speech delay, lambat berjalan gitu ya. Terus untuk memahami instruksi itu nggak secepat yang lain, begitu. Kemudian pada bagian ini, disabilitas intelektual ini, penegakan diagnosa itu baru dilakukan di atas 5 tahun. Nah, berarti di level SD ya, baru kita bisa lebih menegakkan diagnosa disabilitas intelektual. Nah, kalau di bawah 5 tahun itu masih dikatakan GDD, Global Developmental Delay. Nah, itu ada chapter gangguan tersendiri. Rentang skor intelijensinya di bawah 70. Ya, disebut ringan, mild, 50 sampai 70. Nah, ini biasanya kalau di DSM-4 dulu itu disebut dengan mampu didik 50-70 ya. Sedang moderate, IQ 35 sampai 49 yang biasa disebut mampu latih gitu ya, termasuk yang berat juga nih ya, mampu latih. Atau sangat berat, profound IQ-nya kurang dari 20. Oke.
Nah, yang berikutnya yang kedua, keberfungsian intelektual ambang atau BIF, borderline intellectual functioning. Ini yang biasa kita sebut dengan slow learner. 70 sampai 85 IQ-nya. Kemampuan kognitif di bawah rata-rata. Nah, pada bagian ini itu belum cukup memenuhi syarat untuk dikatakan berkebutuhan khusus ya, karena sebenarnya masih bisa. Karena di bawah rata-rata. Tidak teridentifikasi sebelum memasuki usia sekolah. Nah, ini ya baru kita bisa telusuri kepribadian ambang ini, keberfungsian intelektual ambang ini di usia sekolah SD. Tidak memiliki kelainan fisik yang dapat dikenali, ya, tidak Down syndrome. Namun tidak memiliki kemampuan normal dalam menyelesaikan tugas sekolah. Biasanya butuh waktu karena slow learner. Jadi belajarnya slow, belajarnya butuh waktu. Gitu. Oke, keterbatasan verbal yang mempengaruhi pemahaman verbal dan generalisasi atau identifikasi sesuatu. Ya, jadi terbatas secara verbal dalam hal pemahaman verbal. Daya analisa terbatas dan lambat mengerjakan tugas. Oke. Berikutnya, bentar. Oke, nah gangguan spektrum autisme, ya, karena disebut dengan spektrum autisme, ini levelnya akan sangat beragam, gitu ya. Spektrum itu seperti cahaya, pendarahan cahaya. Nah, kita tahu ya ada cahaya yang sangat mild, yang sangat ringan, dan ada cahaya yang sangat kuat, sangat dekat dengan sumber cahayanya itu sangat kuat sekali. Nah, ini berat. Karena itu banyak yang mengatakan juga karena spektrum dan beragam gitu ya. Kalau misalnya kita bilang ada 1000 anak autisme, berarti itu ada 1000 jenis autisme. Gitu. Jadi karena saking beragamnya gitu ya, dan kita nggak bisa sama ratakan. Jadi bukan berarti anak yang nggak bisa kontak mata itu bukan berarti dia melulu autisme, dan anak autisme belum melulu dia nggak bisa kontak mata, gitu ya. Jadi kita mesti pahami bagian ini, gitu ya. Jangan melulu oh ya nggak bisa lihat orang nih, gitu. Oh dia autis nih, gitu. Nggak semudah itu, gitu ya. Bahkan beberapa ahli kalau misalnya spektrumnya ringan itu nggak bisa kita langsung tegakkan saat itu juga. Di beberapa tempat membutuhkan 3 ahli ya yang mendiagnosa, dan kemudian jangka waktunya itu bisa 6 bulan. Gitu. Jadi ahli saja butuh waktu 6 bulan tuh untuk mendiagnosa. Jadi kita juga tidak diperkenankan untuk mendiagnosa dalam sekali lihat gitu ya. Jadi karena memang sangat beragam. Ciri-cirinya gangguan autisme ini ada 3 hal ya. Yang pasti hambatan interaksi sosial, komunikasi, dan minat terbatas atau perilaku repetitif. Nah, poinnya di situ, ada 3 hal. Onsetnya sudah terlihat sebenarnya sejak usia 18 bulan. Atau apalagi yang berat ya, yang berat itu bisa di usia 12, beberapa ahli itu udah berani. Nah, ada yang paling tidak itu di 18 bulan. Level autisme sangat beragam ya. Ada yang level 1 membutuhkan dukungan, level 2 membutuhkan dukungan yang sangat substansial, level 3 membutuhkan dukungan yang sangat substansial. Jadi kalau biasanya di level 1 itu mereka membutuhkan dukungan tapi masih bisa adaptable ya dalam lingkungan sehari-hari. Makanya mungkin sekarang sekolah-sekolah inklusi itu bisa menerima anak dengan gangguan autism yang biasanya levelnya juga level-level yang bisa diterima oleh sekolah tersebut ya. Biasanya level 1, level 2 gitu ya. Kalau udah level 3 itu kadang-kadang memang butuh penanganan lebih gitu. Tidak bisa bersamaan dengan yang lain. Kemudian diagnosa bandingnya, artinya apa sih diagnosa banding itu? Ada gangguan lain yang mirip tapi berbeda. Nah, itu kenapa kita tidak mudah mendiagnosa anak dengan autism. Ya, ada yang mutisme selektif, ada Rett syndrome, gangguan bahasa dan komunikasi. Jadi bahasanya jelek gitu ya. Komunikasinya jelek. Itu bukan berarti dia seorang autisme juga. Misalnya sosialnya baik, tapi komunikasinya jelek gitu.
Terus ada yang disabilitas intelektual. Anak disabilitas intelektual tuh kadang nggak bisa, tadi yang kita juga baca ya, ada kesulitan dalam hal verbal. Nah, karena kesulitan dalam hal verbal, makanya kadang kita bilang, oh autis ini, bukan berarti ya. Bisa jadi memang kemampuan intelektualnya kurang. Gitu. ADHD, beberapa anak ADHD itu nggak bisa fokus lihat orang kan, gitu. Terus akhirnya kontak matanya jadi terbatas, begitu. Cenderung hiperaktif, begitu ya, nggak punya tindakan yang tidak bertujuan, gitu kan. Makanya mungkin ada anak-anak ADHD awalnya dibilang autis, begitu. Atau skizofrenia pada anak, gitu. Zaman dulu sebelum ada penegakan diagnosa autism itu apa namanya disebut dengan skizofrenia pada anak. Oke. Nah, ini gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Ciri-cirinya adalah inatensi. Ada problem dalam hal atensi. Yang kedua, hiperaktivitas dan impulsivitas. Ya, hiperaktif dan impulsif. Apa sih impulsif? Apa sih hiperaktif? Gitu ya. Impulsif itu adalah suatu tindakan yang ingin segera dia lakukan, tapi tidak bisa melihat situasi yang ada, gitu ya. Misalnya nih, dia masuk ke satu rumah gitu, lihat ada gelas, dia ambil gelasnya, dia lihat, gitu. Terus taruh, lihat yang lain, ambil lagi. Gitu. Impulsif, tanpa permisi, tanpa minta izin, nggak bisa berpikir, oh ini bukan punyaku, ini punya orang, nggak bisa. Kalau di kelas juga gitu, dia ambil bolpen siapa, dia lihat, dia tulis-tulis, terus dia kembalikan lagi, dan lain sebagainya. Jadi itu yang disebut dengan impulsif. Hiperaktif, ini tindakan yang hiperaktif. Ya, jadi gerakannya itu seperti digerakkan oleh mesin, nggak ada berhentinya. Gitu. Nah, nanti akan bisa dibedakan apakah anak ini hiperaktif atau cenderung aktif. Gitu. Anak-anak yang gaya belajarnya kinestetik atau memang dengan bergerak, atau memang dia seorang yang anak yang hiperaktif. Nah, penegakan diagnosanya harus secara konsisten ditampilkan pada minimum 2 setting yang berbeda secara konsisten. Ini mengulang kata konsisten ya. Jadi minimum ada 2 setting yang berbeda ya. Kalau kadang saya lebih nyaman dengan 3 setting yang berbeda gitu. Misalnya dia di rumah itu cenderung aktif sekali. Di sekolah dia bisa loh duduk gitu. Nah, itu belum bisa kita katakan ADHD. Gitu. ADHD harus konsisten dimanapun dia berada, dia lakukan itu. Gitu. Nah, paling tidak 6 bulan secara terus-menerus. Jadi terjadi kejadiannya itu ada dalam waktu 6 bulan. Nah, ini yang paling penting juga, nilai intelijensi minimum rata-rata. Jadi kalau misalnya anak ini nilai intelijensinya kurang, gitu ya, akhirnya dia terus nggak bisa konsentrasi, nah itu bukan ADHD. Ya, nggak bisa konsentrasinya itu bisa berkaitan dengan ketidakmampuan dia untuk memberikan perhatian terhadap respon stimulus informasi yang masuk ke dalam dirinya. Nah, itu makanya kita harus melihat apakah dia nilai intelijensinya minimum rata-rata. Gitu. Bahkan anak ADHD ini kan banyak sekali ya, itu orang-orang yang sangat sekarang apa namanya, saya juga kenal ada psikiater yang seorang yang ADHD, ya kan nggak mungkin kalau nilai intelijensinya kurang dia bisa menjadi dokter ahli. Ada yang ilmuwan juga itu seorang ADHD begitu. Ya, jadi banyak sekali contohnya. Nah, gangguan belajar spesifik. Ya, penyebab adanya gangguan pada susunan saraf pusat dan kegagalan otak berkembang secara normal asimetris. Jadi anak ini itu pintar gitu ya sebenarnya, atau kemampuan intelijensinya itu harus rata-rata ke atas gitu. Baru kita bisa menegakkan diagnosanya gangguan belajar spesifik. Begitu. Iya. Sampai jam 10:30 tidak apa-apa. Mohon di mute yang masih menyala supaya tidak. Terima kasih. Oke, belum ya? Ya, yang masih belum di-unmute, mohon di-mute. Oke. Kemudian, identifikasi gangguan belajar terdapat pada kromosom 6. Nah, kemunculan pada usia SD, ya, kita bisa baru tegakkan di usia SD. Gitu.
Dampak secara psikologis dapat berupa rendahnya harga diri karena prestasi akademis menurun. Jadi dampak psikologisnya bisa muncul, awalnya dia nggak ada masalah psikologis ya, tapi bisa muncul karena dia nggak mampu. Nah, akhirnya jadi rendah diri. Gitu. Tidak diketemukan adanya problem intelektual. Komorbid atau bisa jadi satu dengan ODD, gangguan belajar spesifik, gangguan mood atau depresi, dan bipolar. Ini bisa komorbid berjalan bersamaan gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya kita perhatikan, anak-anak ini kalau zaman dulu ya itu tadi ya, seringkali dibilang bodoh. Seringkali dibilang tidak mampu, akhirnya menjadi tidak naik kelas. Padahal sebenarnya mereka adalah anak-anak yang pintar, anak-anak yang punya kemampuan, tapi tidak bisa berespon terhadap informasi belajar yang sehari-hari. Nah, dibagi menjadi 3, kegagalan dalam membaca atau yang disebut dengan disleksia, kegagalan dalam menulis yang disebut dengan disgrafia, dan diskalkulia. Ya, akurasi dalam membaca kata, kalau dalam proses membaca ya, gagal membaca. Kecepatan membaca atau kefasihan, ya lambat bacanya, satu-satu pelan-pelan. Terus pemahaman bacaan, nah ini yang paling banyak ya. Bisa baca kok, nggak kebalik-balik kok gitu, tapi nggak bisa paham arti bacaannya. Gitu. Ini kita perlu telusuri apakah dia seorang disleksia atau disgrafia. Bisa baca, lancar bacanya, tapi kalau nulis suka salah-salah. Suka hilang huruf-hurufnya, gitu ya. Akurasi ejaan. Nah, kemudian akurasi tata bahasa dan tanda baca. Jadi kalau nulis tuh nggak ada tanda titik, nggak ada tanda koma, sulit mengerti kapan ini harus kasih titik, kapan ini harus dikasih koma. Gitu. Atau nulisnya itu besar kecil, gitu. A besar sama A kecil susah bedakannya. Ya, kalau dibilang A besar ya A tapi besar, kalau A kecil tapi kecil, gitu padahal sama. Terus kemudian kejelasan atau pengaturan tulisan ya, naik turun dan lain sebagainya. Kegagalan diskalkulia, kegagalan dalam matematika itu nggak bisa berhitung, susah paham ini angka besar kecilnya, misalnya 4 itu lebih besar daripada 1, itu susah banget dia mengerti. Kenapa kok bisa lebih besar dari 4 daripada 1? Perhitungan yang akurat dan lancar sulit ya. Gagal dalam menghitung secara akurat dan lancar. Penalaran matematika yang akurat, gagal menalar matematika secara akurat. Gitu. Oke, ini saya cepat aja. Waktunya sangat singkat ya. Nah, ini mungkin bisa dibaca juga ya. Gangguan menentang oposisi ya. Nah, ini membangkang permusuhan yang terus-menerus terhadap figur otoritas. Berlangsungnya setidaknya 6 bulan dapat ditunjukkan untuk usia 3-7 tahun. Tidak memiliki kendali terhadap perilaku membangkang dan suasana hati yang marah. Bapak Ibu, kalau misalnya kita menemukan bagian ini, itu ternyata anak itu sudah ada dalam gangguan. Dan ini serius gitu ya, bukan hanya sekedar nakal yang nanti akan hilang begitu saja. Karena itu sudah masuk ke dalam area dalam tubuh gitu ya, sehingga kadangkala kita juga perlu mendapat intervensi secara medis. Gangguan perilaku. Nah, kalau gangguan perilaku ini adalah gangguan perilaku berulang terus-menerus melanggar hak-hak dasar orang lain. Jadi menentang, gangguan perilaku menentang, nih ya, menentang istilahnya menentang aturan. Gitu, suka break the rules, dan harus muncul dalam 12 bulan ya, setahun. Biasanya muncul sebelum usia 10 tahun. Fobia ini yang kita sudah pernah tahu ya, atau kecemasan sosial. Kecemasan sosial itu kekhawatiran berlebih pada saat situasi sosial ya. Biasanya muncul di usia 8-15 tahun. Nah, kemudian gangguan perilaku. Ya, gangguan perilaku, kecemasan, dan suasana hati. Ada afek depresi yang mungkin dirasakan mulai anak-anak kita gitu ya. Yang muncul adalah afek depresi, sedih,
putus asa, kosong, tidak berharga, hilang minat, kesenangan, hampir pada semua aktivitas yang dulunya suka bermain, jadi nggak mau bermain. Yang dulunya suka makan, jadi nggak mau makan, begitu ya. Jadi kesenangan sama semua aktivitas tuh jadi nggak mau, males gitu ya. Dan ini mengganggu fungsi kehidupan. Bapak Ibu bandingkan dengan antara gangguan depresi sama mood ya, atau efek depresi saja. Kemudian ada kondisi trauma ya, dan menunjukkan reaksi maladaptif. Artinya tidak bisa adaptif, berkepanjangan dan berlangsung lebih lama dari 1 bulan ya. Kemudian bipolar, ini ada 2 kutub emosi yang berubah drastis begitu ya. Di satu waktu dia bisa menjadi manik, di satu waktu dia bisa menjadi sangat depresi. Mutisme selektif. Nah, ini tidak mau bicara sama sekali di situasi yang berbeda ya. Artinya di rumah dia cerewet, di sekolah dia nggak mau ngomong sama sekali. Nah, ini bisa mengalami gangguan mutisme selektif. Nah, kalau problem psikologis lainnya, ini kita bisa lihat ya. Yang kita perlu tahu ya, anak dalam periode tertentu mengalami pola perilaku dan kemunculan afek yang berubah. Gitu ya. Misalnya prestasi akademis tiba-tiba menurun, yang tadi saya bilang ya, anak menjadi sangat emosional dalam waktu-waktu tertentu, bahkan memunculkan perilaku yang merusak. Nah, apakah mereka tergolong anak yang nakal? Gitu kan? Nah, kita mesti harus hati-hati ya. Kenapa mereka begitu? Kita harus bisa melihat dan menilai apa yang terjadi di balik perilaku mereka. Ya, mereka pun juga kadang nggak ngerti loh apa yang terjadi dalam hidup mereka, dan mereka sulit mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Ya, tugas orang dewasa adalah menilai mereka, memperhatikan mereka, apa yang terjadi di balik perilaku mereka. Gitu. Kemudian ada problem psikologis lainnya ini yang tadi saya sebutkan, ada kekerasan fisik, pelecehan seksual, pengabaian anak, adiksi game. Nah, ini yang paling banyak dialami oleh anak-anak kita. Oke, baik. Saya berhenti di sini. Baik, terima kasih Bu Rika. Untuk rekan-rekan sekalian, jika ada pertanyaan, boleh open mic dan bicara secara langsung atau bisa juga dituliskan di kolom chat. Gitu ya. Dari pemaparan Ibu Rika tadi ada 2 hal yang penting gitu yang saya catat. Yang pertama adalah kita harus tahu tahapan-tahapan perkembangan anak dan menyesuaikan didikan sesuai tahapannya supaya tumbuh kembang anak dapat maksimal dari segi akademis maupun non-akademis. Lalu poin yang kedua, kita juga harus jeli melihat hal-hal di balik nilai akademis yang di bawah rata-rata. Jadi anak ini kenapa sih gitu ya? Supaya lebih cepat mendapatkan penanganan yang sesuai, sehingga nantinya anak ini mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Begitu. Mungkin ada pertanyaan? Di kolom chat ada pertanyaan dari Ibu Wiwin. Pertanyaannya adalah, apakah malingering beda dengan manipulatif, Ibu Rika? Ya, sebenarnya mirip ya, mirip. Artinya ya memang anak-anak yang ada masalah dengan itunya ya tadi kalau saya bilang ya, dia sebenarnya nggak sakit tapi pura-pura sakit supaya dapat perhatian, pura-pura sakit supaya nggak sekolah gitu ya. Jadi atau bahkan mereka sendiri juga ngerasa sakit padahal sebenarnya nggak sakit gitu. Nah itu bisa juga ya, itu memang awalnya adalah manipulatif itu untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, tapi memang khususnya lebih ke arah sakit. Kalau manipulatif kan banyak macam-macam ya. Berbohong itu pun juga manipulatif ya. Tapi kalau yang malingering ini lebih ke arah dia seperti sakit gitu. Seolah-olah sakit, padahal nggak sakit. Begitu. Oh, lebih spesifik begitu ya. Jadi ya. Sakit. Baik. Adakah rekan-rekan yang lain? Silakan open mic atau tulis pertanyaannya di kolom chat. Bu Rika, saya ingin menanggapi bagian memberikan pujian kepada anak, gitu ya. Beberapa ahli mengatakan bahwa memberikan terlalu banyak pujian itu akan berdampak negatif kepada anak. Jadi, pujian ini akan membuat anak ini ingin tampil sempurna, gitu ya.
jika ada situasi yang menghalangi mereka untuk terlihat sempurna, takutnya mereka nanti akan terdorong untuk mengambil jalan pintas. Misalnya, kalau misalkan ingin dapat nilai 100 gitu ya, akhirnya karena nggak dapat nilai 100, nggak dapat pujian itu, akhirnya dia nyontek. Nah, mungkin Ibu Rika dapat memberikan contoh, memberikan pujian yang tepat dan proporsional itu seperti apa? Betul, memang pujian harus dilakukan secara proporsional, nggak terlalu berlebihan, sesuai dengan kondisi yang ada, sesuai dengan kebutuhan anak. Yang pasti memang tidak bisa disamaratakan, tetapi akan lebih baik ketika pujian itu dilakukan itu diberikan itu dengan prosesnya, gitu, bukan hasil akhirnya, gitu. Jadi anak akan menangkap nilai yang disampaikan oleh orang tua, gitu. Jadi terima kasih ya karena adik sudah belajar keras sehingga adik bisa dapat nilai yang bagus. Gitu. Jadi mama bangga karena adik mau berjuang pada ujian kali ini. Gitu. Jadi prosesnya yang kita hargai sehingga anak akan lebih istilahnya lebih memahami bahwa oh nilainya bukan masalah nilai tapi proses yang penting. Gitu. Nah anak akan menangkap nilai itu sebenarnya. Baik, terima kasih Bu Rika. Ini ada dari Ibu Elia dari Jember. Silakan jika ingin bertanya, open mic, open cam jika memungkinkan. Ibu atau Bapak? Ibu atau Bapak? Belum terdengar? Mic-nya mungkin bermasalah, mungkin sudah unmute sebenarnya ini ya. Bisa dengar? Oh, ya ini baru bisa. Bapak ternyata. Bapak ternyata ya. Mohon maaf ya, Pak. Ya, sorry. Elia dari Jember, Kak. Ya. Oke. Terima kasih waktu yang diberikan. Saya juga sudah chat ke Mbak Rika. Nah, begini Mbak. Ini di kurikulum 2022 itu ada yang namanya kurikulum merdeka. Nah, di kurikulum merdeka itu ada juga dibagi, yaitu kurikulum mandiri berubah dan mandiri belajar. Di sana disampaikan untuk menerapkan K13 plus P5, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, di kesemuanya itu nampaknya ada titipan ini pemangku kepentingan ya, ada sebuah titipan dari pemangku kepentingan, diharapkan tidak ada siswa itu tidak naik kelas, semuanya harus naik kelas. Nah, ternyata kalau melihat apa yang dipaparkan dari Kak Rika ini, ada kesulitan, ada karena kemampuan siswa. Dengan penerapan di lapangan itu bahwa kita kelasnya campur kadang. Dari kemampuan siswa yang audio, visual, kinetik, ada yang fast learner, ada yang medium, ada yang slow begitu. Nah, kalau mengatasi dengan berbagai macam siswa yang kelas campur ini, bagaimana ya Kak ya? Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih pemateri maupun moderator. Ya. Terima kasih Mas Elia ya ini ya. Kalau misalnya ya terima kasih untuk apa tuh namanya ya, informasi baru ya. Saya juga belum belajar secara khusus untuk kurikulum yang baru begitu ya. Nah, memang pemerintah itu ingin anak-anak tidak ada istilah naik kelas kan supaya menjaga masalah apa ya namanya? Masalah kondisi psikologis anak begitu ya. Dan itu saya rasa itu baik. Tetapi memang untuk apa namanya orang tua kadangkala itu dianggap sebagai sesuatu yang justru apa ya istilahnya ya nggak usah berusaha lah, nggak ada istilah nggak naik kelas juga gitu ya, pasti semua naik. Nah itu di sisi yang berbeda yang memang kita harus menyampaikan nilai-nilai kenapa itu dibuat dan bagaimana kita harus mengupayakan anak-anak ya. Sampai saya bilang sama orang tua
Ada yang memang mereka belum siap untuk SD, saya bilang bukan masalah nggak bisa naik kelas atau naik kelas, lebih baik diundur dulu supaya dia akhirnya maksimal di level SD-nya gitu ya. Nah, terus bagaimana untuk menanggapi anak-anak dengan beragam kebutuhan ya, yang kita nggak bisa akomodasi tuh, satu guru mengakomodasi semua kebutuhan anak-anak. Nah, saya juga seringkali bilang juga sama orang tua, ibu, anak ibu ini adalah paling sulit itu kan kalau visual sama kinestetik ya. Nah, kalau yang gaya belajarnya reading writing ya, hanya membaca menulis itu kan lebih mudah ya kita mengajarnya. Cuman kalau udah beragam itu, nah itu saya bilang sih sama orang tua ya, kalau ini nggak mungkin bisa diakomodasi semua oleh guru gitu. Kalau kita sebagai guru bagaimana? Ya kita memang mungkin bisa jadi mengajar yang sekreatif mungkin ya, sekreatif mungkin yang bisa kita lakukan sehingga anak-anak itu lebih mudah memahami. Jadi sesekali kita perlu kasih gaya belajar yang visual, sesekali kita boleh kasih gaya belajar yang audio, sesekali kita kasih gaya belajar yang kinestetik. Nah, tapi yang terpenting adalah orang tua harus tahu gaya belajar anak-anak mereka. Gitu. Mungkin dalam proses diskusi ya guru dengan orang tua atau asesmen di sekolah masing-masing ya, kalau misalnya ada psikolognya atau ada BK-nya yang bisa mengakses anak-anaknya, itu akan lebih baik kalau anak-anak sudah mengerti, orang tua dan anak-anak mengerti gaya belajar mereka masing-masing. Sehingga dalam proses remedial teaching atau proses pengulangan proses belajar itu harus dilakukan dengan gaya belajar mereka masing-masing di rumah. Gitu. Misalnya gaya belajarnya visual, mereka akan boleh kayak mulai belajar untuk merangkum proses belajar di sekolah itu dengan bentuk gambar. Mereka bisa buat gambar-gambarnya, mereka buat mind mapping tuh ya, mind mapping. Nah, sebelumnya kita mungkin bisa ajarkan satu term misalnya ya. Oke, ini adalah gaya belajar visual. Nah, gaya belajar visual ini adalah begini-begini nih caranya, seperti itu. Jadi kita bisa punya momen itu. Jadi anak-anak memiliki gaya belajar mandiri di rumah itu seperti itu. Jadi ngerti anak-anak, oh iya, gaya belajarku audio ya. Jadi kalau gaya belajarku audio, nanti aku waktu di rumah mengulang belajarnya itu dengan merekam apa yang aku omongin, terus aku dengar lagi ketika aku mandi, ketika aku bermain, aku dengar tuh. Jadi aku bisa ulang-ulang lagi gitu. Jadi itu yang harus dipahami. Jadi kita nggak akan mungkin bisa mengakomodir semua gaya belajar di sekolah. Tapi ketika anak-anak tahu gaya belajar mereka masing-masing, mereka kan bisa lakukan di rumah. Orang tua bisa menolong itu. Nah, kalau level SD mungkin ini bisa dilakukan untuk anak di kelas 3 ke atas ya. 1, 2 itu memang harus masih butuh bantuan orang di sekitarnya. Jadi kayak guru les di rumah atau orang tua, nah itu yang mengakomodasi sebenarnya. Apalagi kalau misalnya slow learner ya, slow learner itu kan nggak bisa cukup di sekolah, di rumah harus diulang lagi gitu. Jadi ya di rumah dia harus belajar lebih lagi dengan cara yang tepat sesuai dengan gaya belajar mereka. Seperti itu, Mas Elia. Semoga menjawab ya. Jadi orang tuanya yang dibekali, orang tua dan anak-anaknya. Nah, mungkin ada satu momen khusus gitu ya. Kita lagi ngajari tentang gaya belajar. Nah, anak-anak kalau gaya belajarnya visual, contohnya gini-gini loh. Kalau gaya belajarnya kinestetik, gini-gini loh, gitu. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Rika. Mas atau Bapak Elia, apakah ada tanggapan? Sudah cukup? Baik, jadi penting sekali ya adanya kerjasama dengan guru dan orang tua untuk memaksimalkan tumbuh kembang anak. Ini ada pertanyaan lagi, Bu Rika, dari Ibu Ardila, dari Pontianak. Satu ini terakhir ya, supaya kita bisa lanjut materinya. Ya, baik Bu. Jadi ingin bertanya bagaimana cara menghadapi siswa yang tantrum saat mengikuti pembelajaran di sekolah. Jadi dia teriak-teriak, berguling, tidak mau keluar, tidak mau diajak keluar ruangan saat tantrum. Seperti itu. Ya, nanti kita akan bahas bagian ini. Nanti saya akan ulang ya jawabannya Bu Ardila ya. Nanti kalau misalnya belum jelas bisa di counter back gitu. Tapi kita terusin dulu karena ada bagian ini nanti. Gitu. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya bisa lanjutkan? Ya, silakan Ibu. Oke.
Nah, berikutnya adalah identifikasi masalah ya, supaya kita benar ngerti anak-anak ini problemnya apa. Itu tadi ya, jangan serta-merta kita menyimpulkan anak ini nakal, anak ini males gitu ya. Ternyata ada apa di balik itu semua. Oke. Nah, ini adalah proses identifikasi masalah. Tentu saja kita akan mulai dari penemuan masalah ya. Sekali lagi kita harus belajar untuk berpikir dari cara pandang anak. Gitu ya, jangan berpikir dari cara pandang orang dewasa. Kalau saya seringkali saya diem, saya lihat anak-anak itu mereka sebenarnya lagi berpikir apa sih? Mereka sedang membutuhkan apa sih? Mereka sedang mengharapkan apa sih gitu. Ketika dia menanggapi suatu instruksi terus dia nggak paham, itu sebenarnya dia benar nggak paham, nggak dengerin, nggak atensi, atau bosen gitu. Jadi terus munculkan di dalam pikiran kita bagaimana cara anak itu memandang masalah mereka. Berikutnya adalah wawancara dan observasi. Karena asesmen yang klinis, ya asesmen intelektual, itu adalah milik psikolog gitu ya yang bisa melakukannya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, nanti saya akan ajarkan bagaimana mencari tahu, mengidentifikasi masalah dengan proses wawancara dan observasi yang mendalam. Oke, menggali secara mendalam ya, itu baik orang tua, guru, dan anak ya. Kita bisa menggali lewat orang tua, kita bisa menggali lewat guru yang menangani dia. Kalau ada beberapa sekolah itu kan guru subjeknya kan banyak nih, gitu ya. Kita bisa konferensi kasus, gitu. Terus kita bisa lihat dan mendengarkan apa observasi dan wawancara mereka. Gitu. Dan kita juga akan wawancara pada anaknya. Terus kalau memang ditemukan masalah dan membutuhkan konsultasi ahli, segera referral ke psikiater dan psikolog bagi kasus gangguan. Jadi harus dengan segera untuk merefer ke ahli-ahli terkait. Jadi kalau udah ngerti, oh ini kayaknya ada problem nih, gangguan nih ya, harus di referral ke psikiater atau psikolog. Oke, terus kemudian pendampingan ya. Setelah itu terjadi, bahkan setelah konsultasi ahli, bukan penyelesaian masalahnya di ahli. Kenapa? Karena ahli-ahli ini nggak punya sekolah, ya kan? Jadi yang akan nanti anak ini akan kembali lagi ke sekolah, dan proses pendampingan ini supaya membuat anak-anak berhasil itu pasti adalah kerjasama antara 3 pihak ya, guru, ahli, dan orang tua. Jadi pendampingan guru itu menjadi satu bagian yang sangat-sangat penting. Karena anak-anak sebagian besar menghabiskan waktu di rumah dan di sekolah. Bahkan kalau on-site itu lebih banyak di sekolah, ya kan? Ininya. Nah, mulai dari identitas diri anak. Nah, kadang-kadang kita melihat identitas diri anak itu hanya sekedar administrasi ya. Padahal ini penting untuk melihat ada apa dalam diri anak tersebut. Jadi mengisi identitas diri pada anak itu sangat penting di awal. Setiap guru harus mengerti identitas diri anak tersebut, gitu ya. Jadi setiap guru wajib baca identitas diri anak satu persatu supaya kita bisa mengerti anak-anak itu seperti apa, ya. Mulai dari nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir. Nah, di sini kita juga lihat nih, anak ini saat ini tuh cukup usia atau enggak sih sebenarnya, gitu. Karena kayak kita sudah melihat anak ini kok sulit belajar, ternyata memang kurang usianya, gitu. Bukan berarti dia itu tadi ya gangguan intelektual gitu, tetapi karena memang dia mungkin memang slow learner, rata-rata sebenarnya, tapi karena kurang umur dia di upgrade. Nah itu ya. Terus kemudian dia lahir di mana? Gitu. Kita akan tahu, ya kenapa kok dia nggak bisa bahasa Indonesia? Ternyata lahirnya di Makau, gitu. Oh ya jelas, gitu ya. Itu penting ya. Pendidikan, dia mulai playgroup, TK-nya di mana, gitu. Kita akan jadi lihat bagaimana dia merespon sesuatu. Gitu. Ada playgroupnya enggak, gitu ya. Terus agamanya apa? Sukunya. Nah, ini juga berkaitan dengan nilai dalam suku-suku tersebut, itu juga bisa mempengaruhi pandangan anak. Misalnya ada suku-suku tertentu yang cara bicaranya lebih terbuka begitu ya. Nah, kita bisa memahami dari identitas anak ini gitu. Kemudian alamat, di mana dia, ternyata rumahnya jauh banget gitu. Akhirnya makanya susah banget untuk
sampai ke sekolah. Nah, itu kita juga penting. Anak keberapa dari berapa? Gitu nih, anak bungsu, anak sulung, anak tengah, gitu. Saudaranya banyak, sedikit, deket. Nah, itu penting. Dan ya termasuk di sini nama saudara-saudaranya usianya berapa? Ada ya, kemarin saya baru dapat klien itu anak pertamanya 30 tahun usianya. Nah, anak ini yang datang ke tempat saya 11 tahun. Oh, itu bedanya berarti berapa tuh sama kakak pertama? Itu ya jauh banget. Nah, kita bisa lihat di usia berapa ibu ini bisa melahirkan anak gitu, dan bagaimana respon kakak-kakak ya sama adiknya yang paling bontot ini kan justru bisa berbeda cara perlakuannya. Nah, dengan ini kita bisa mengetahui ya latar belakang keluarga anak. Nah, makanya penting sekali untuk mengerti identitas anak. Identitas orang tua demikian juga. Orang tua anak keberapa dari berapa bersaudara, status perkawinannya itu perkawinan lagi cerai atau cerai hidup, cerai mati. Nah, kita akan tahu ya, dan mempengaruhi tumbuh kembang anak pastinya. Terus kemudian alamat, loh ternyata ayah dan ibu alamatnya beda. Nah, kita kan jadi bisa merespon ya, oh ternyata bapaknya lagi kerja di luar kota, selama ini dia bersama ibunya, atau sebaliknya. Gitu. Pendidikan orang tua itu juga mempengaruhi. Pekerjaan orang tua ya, itu menjadi latar belakang yang sangat penting juga mengenai kondisi anak. Nah, kemudian observasi dan wawancara ya, mengidentifikasi pertanyaan dengan menggunakan observasi perilaku yang dimunculkan dan melakukan proses wawancara mendalam sehingga diketemukan sumber masalah dan persoalan yang dihadapi anak. Ya, kita mulai dari aspek ini ya. Secara umum sejak waktu kita observasi itu ekspresi wajahnya bagaimana nih? Reaksinya bagaimana nih kalau menghadapi orang lain? Komunikasinya seperti apa? Perkembangan fisik ya. Kita bisa lihat ya, dia kapan, nanti saya akan jelaskan untuk di wawancaranya. Perkembangan fisiknya bagaimana, penampilan outernya bagaimana ketika dia menggunakan tangan, kaki, dan lain sebagainya, itu seperti apa. Perkembangan kognitifnya bagaimana, perkembangan emosinya bagaimana. Ini boleh ditanyakan secara luas juga kepada orang tua. Perkembangan motoriknya gimana. Nanti ada daftar pertanyaan yang akan saya share ya. Oke, wawancara dalam. Nah, saya akan lihat di. Sorry. Daftar pertanyaan wawancara ya. Jadi ini yang mungkin akan kita bisa tanyakan, kelihatan nggak ya, jelas nggak ya? Oke, riwayat keluhan. Jadi kita yang tadi saya bilang ya, keluhannya apa? Yang muncul itu apa sekarang? Kita harus bertanya, ini kapan mulai lama terjadinya keluhan? Terapi medis seperti apa yang sudah pernah dilakukan? Ya, intervensi atau terapi psikologis apa yang pernah dijalani? Saat ini kondisi fisiknya bagaimana? Nah, ini penting sekali. Cacat bawaan, penyakit turunan, penyakit kronis, akibat kecelakaan, dan lain sebagainya. Riwayat kelahiran, ya. Bagaimana kondisi fisik dan psikis saat mengandung? Itu sangat mempengaruhi kondisi anak saat ini. Misalnya anak tidak diharapkan, gitu ya. Jadi ibunya sedang bermasalah waktu mengandung anak ini. Nah, itu akan muncul afek-afek yang muncul pada dalam diri anak saat ini. Kehamilan di tahun pernikahan yang keberapa? Ada yang lama ternyata, iya nih anak sulit gitu, 10 tahun baru lahir anak ini. Nah, kira-kira ibu bapak bisa bayangkan ya, lama nggak punya anak, gimana rasanya? Dan gimana memproteksi anak ini gitu. Nah, kita mesti tanya lebih jauh. Harapan, apakah anak termasuk yang diharapkan, dan apa harapan orang tua sama anak-anak ini gitu. Ya, kami berharap anak ini punya prestasi yang sangat bagus di sekolah. Nah, itu kan berarti kelihatan di rumah pun dia dituntut untuk punya prestasi yang bagus. Nah, itu mempengaruhi kondisi psikis anak pastinya. Nah, berapa lama anak di kandungan itu juga mempengaruhi. Prematur ternyata lahirnya gitu. Nah, itu bisa mempengaruhi proses perkembangan otak pada anak.
bagaimana proses kelahiran, bagaimana kondisi psikologi saat melahirkan, gitu ya. Itu juga mempengaruhi ya. Kondisi anak saat lahir gitu. Apakah dia menggunakan breast maksudnya ASI atau pakai botol gitu ya. Terus kondisi lain terkait proses kelahiran. Iya, memang sulit waktu kelahiran sehingga dia ada kekurangan oksigen. Nah, pada saat proses kelahiran. Nah, itu kan mempengaruhi perkembangan otak pada anak gitu. Terus kemudian riwayat perkembangan fisik, emosi, mental. Nah, itu termasuk di dalamnya kapan pertama kali bicara. Nah, biasanya anak-anak speech delay itu ada permasalahan dalam proses bahasa gitu. Nanti pemahaman bacaan dan lain sebagainya, terus menyampaikan sesuatu itu juga nggak sebaik anak-anak yang perkembangannya baik kayak gitu. Jadi ini penting buat kita guru mengerti. Jadi kalau kita, untuk apa ya Bu? Kan itu masa lalu, nggak perlu kita tahu. Nah, ketika kita mengetahui, kita akan jadi lebih memahami si anak ini. Ada masalah apa? Gitu. Ya, kita nggak akan bisa kembali pada masa lalu memang, tetapi kita akan lebih memahami, oh ternyata ada fase yang belum tercapai. Ya, kalau saya juga, dia melewati masa merangkak atau tidak, bagaimana respon gerak kanan kirinya. Nah, itu mempengaruhi perkembangan otak juga. Sehingga ketika dia belum melalui masa itu, pada masa sekarang ternyata juga begitu. Keseimbangan kiri kanan belum bagus tuh cara gerak gitu ya. Kalau senam tuh kan ada ya anak-anak yang kiri sama kiri, kanan sama kanan gitu, nggak bisa kanan kiri gitu ya. Nah, itu berarti keseimbangan otak kanan kirinya masih belum maksimal. Ya, itu perlu dilatih terus sekarang. Gitu. Makanya pentingnya riwayat itu sangat menentukan kondisi anak. Riwayat ini juga menentukan apakah mereka ada masalah neurodevelopmental atau tidak. Gitu. Bahkan penelitian pada saat lahir, terus kalau ibu mengalami baby blues syndrome, gitu ya, yang kalau anak laki-laki dia akan mengalami gangguan perkembangan atau keterlambatan perkembangan. Kalau anak perempuan, dia sering memiliki afek depresi, afek cemas, gitu ya, sering merasa cemas. Nah, pada saat kondisi yang demikian, kita jadi ngerti, oh anak ini gampang ngerasa cemas, itu bisa jadi karena masa waktu dia bayi, ibunya mengalami baby blues syndrome. Gitu. Jadi kita lebih empati ya menghadapi anak-anak kita dan mengerti. Bukan mentoleransi ya, bukan mentoleransi, tapi membantu mereka, oh kamu gampang cemas loh, gimana cara kamu mengatasi kecemasan kamu? Kayak gitu. Kita kasih bekal itu, untuk anak-anak tertentu nggak perlu. Nah, untuk dia perlu nih. Gitu. Makanya itu sangat diperlukan. Hubungan dengan keluarga, hubungan ayah dan ibunya bagaimana gitu. Hubungan ayah dengan anaknya bagaimana? Anak dengan saudara kandungnya seperti apa? Ibu dan anaknya bagaimana gitu ya. Pengasuhan anak oleh siapa saja gitu. Dan bagaimana? Nah, secara akademis bagaimana ya? Apakah apa nilai terbaik anak di sekolah? Kesulitan apa yang dialami? Apakah anak dapat memenuhi tuntutan di sekolah? Gangguan belajar yang dialami anak, apakah anak sulit membaca pada awalnya, menulis, berhitung, apakah dia menunda gitu ya? Motivasi belajar anak seperti apa? Bagaimana anak belajar di rumah gitu. Anak kadang-kadang tidak termotivasi bukan karena dia tidak mau, tapi karena dia tidak mampu, bingung, sulit. Tapi yang dijawab adalah nggak mau gitu. Jadi anak tidak termotivasi bukan berarti dia nggak mau ya. Aktivitas sehari-hari itu seperti apa gitu ya, interaksi dengan gadget. Nah, ini kita jadi ngerti aktivitas hari anak-anak apa gitu ya. Kalau saya pernah ketemu sepanjang waktu, sepanjang hari dia les terus gitu. Artinya dia nggak punya kesempatan untuk meregulasi emosinya. Di sekolah jadinya uring-uringan. Ya jelas lah dia nggak ada waktu bermain kok gitu. Jadi ngerti ya, jadi ngerti anak-anak kita ini kenapa gitu. Permainan yang disukai apa, permainan yang tidak disukai apa. Nah, bagaimana konsentrasi anak, apakah ia sulit konsen, tidak bisa diam, di tempat duduk, cenderung bergerak, dan lain sebagainya. Permasalahan perilaku anak ya, itu seperti apa, apakah dia pernah berbohong, atau kabur dari rumah, mencuri atau berkelahi, dan lain sebagainya. Ya, seperti ini. Ya, jadi wawancara-wawancara ini penting supaya kita bisa melihat riwayat anak. Ya, termasuk riwayat toilet trainingnya gitu.
apakah dia sudah bisa toilet training sejak kapan. Nah, itu juga mempengaruhi aspek emosi pada anak. Nah, seperti itu. Misalnya nih, bagaimana dengan pola tidur anak loh? Kenapa kok ditanyakan? Gitu. Itu kita bisa lihat bagaimana anak didisiplin di rumah, dikelola waktu tidurnya. Misalnya anak di sekolah itu yang keluar tuh marah-marah aja. Nggak ngerti kenapa. Ternyata dia ngantuk karena pola tidur di rumahnya nggak bagus. Nah, itu juga bisa mempengaruhi. Gitu. Oke. Ini mungkin nanti bisa dibaca-baca lagi, yang waktunya sangat terbatas. Oh, tadi share screen-nya nggak bisa terlihat? Christine, bisa ya? Bisa Oh, kok. bisa. Oh, bisa. Oke, oke. Mm-mm. Oke. Kayaknya kurang nih ya, Kak, 1,5 jam. Oke. Nah, ini form observasi. Nah, ini penting ya untuk melihat anak-anak kita ini beneran ada problem nggak gitu ya. Jangan kita bilang, oh anaknya aktif gitu. Tapi ternyata ketika kita lihat dia cuma aktif di hari-hari tertentu, di waktu-waktu tertentu. Nah, kita nggak bisa bilang dia adik-adik ya. Misalnya cuma di jam-jam tertentu aja dia aktif gitu. Nah, atau di hari-hari tertentu. Oh, bukan berarti dia seorang yang hiperaktif. Nah, ini sangat penting. Ini saya cari juga di internet ya. Di internet banyak banget. Jadi misalnya apa target behavior yang kita mau lihat gitu ya. Misalnya perilaku apa tuh? Menangis ya atau tantrum yang tadi ya, tantrum gitu. Tantrum itu apa? Harus didefinisi operasionalkan ya. Jadi supaya observasi itu jadi ngerti. Tantrum itu kayak gimana? Teriak aja apa atau apa tuh namanya? Berguling-guling gitu ya. Teriak itu apakah disebut tantrum gitu. Nah, ini harus dijelaskan. Behavior 1 itu apa? Itu seperti apa? Nah, terus ini kemunculannya. Ya, misalnya pada anak yang kita observasi nih target perilakunya itu apa nih? Cenderung aktif, hiperaktif atau impulsif ya. Impulsif itu apa? Dijelaskan di sini. Impulsif. Nah, misalnya impulsifnya di tanggal 1 muncul berapa kali? Ini kok tanggal ya, bukan ini. Hari ke-40. Nah, ini ada nggak centang? Ada nggak centang. Composite child ya, dengan anak yang lain seperti apa? Nih, anak yang lain ternyata juga sama gitu. Oh, bukan berarti dia ini misalnya kemunculannya pada hari yang sama. Oh, memang bukan bermasalah dia gitu. Tapi ya memang sama seperti yang lain. Nah, ini akan sangat menolong kita untuk lebih objektif menilai anak-anak kita. Nah, ini seperti ini juga. Kalau ini per waktu ya, dan ada banyak behavior-nya. Saya akan cepat aja. Nah, prinsip pendampingan integratif kolaboratif ya, artinya penanganan anak bermasalah tidak hanya bisa dilakukan oleh guru sendiri, namun harus bekerja sama dan konsisten dengan orang tua dan ahli ya. Nggak boleh, atau nggak bisa, nggak maksimal ya kalau sendiri. Jadi harus harus sama-sama. Tailor made ya. Artinya setiap anak itu kebutuhannya jelas berbeda gitu. Makanya kenapa kok perlu identifikasi itu? Akhirnya kita jadi tahu nih masalah-masalahnya di mana. Oh, ternyata masalahnya di hubungan orang tua anak nih harus diperbaiki. Nah, tentu saja beda anak A dan anak B walaupun output perilakunya itu sama di sekolah. Jadi intinya tailor made. Jadi harus berbeda. Ketulusan hati ya, anak dapat menyerap hati yang terpancar dari edukator ya. Anak tuh ngerti kok guru ini kayak gimana gitu ya, mau nolongin aku atau enggak gitu. Walaupun kita marah-marah terus karena kita mau nolongin dia akan bisa tangkep gitu. Jadi jatuh cintalah ya pada setiap anak-anak kita yang bermasalah. Nah, ini nggak mudah ya, tapi kita harus mulai dengan jatuh cinta dulu sama anak-anak kita. Kita punya hati untuk mereka, sehingga anak-anak akan menangkap hati itu dan mereka akan mau berubah gitu. Jadi mendidik dengan cinta, ini yang saya suka dari Prof. Juke gitu ya. Jadi kita harus memberikan contoh ya. Kalau kita mau anak-anak kita itu punya pribadi yang baik ya kita harus memberikan contoh. Kita memberi contoh teladan yang baik gitu. Iklim ya, mengasihi dengan menciptakan iklim yang nyaman dan aman. Ya, jadi suasana kelas, suasana kita berhubungan dengan anak itu bukan suasana marah-marah terus gitu ya. Tapi ketika kita menciptakan iklim yang tenang, iklim yang hangat, itu anak-anak akan
apa ya, merespon itu juga dengan cara yang positif. Sekali lagi, anak akan bisa menangkap respon dari orang-orang di sekitarnya. Gitu. Sampaikan nilai. Ya, kalau yang tadi bukan hasil akhir, tapi nilai. Nilai kejujuran, nilai kerja keras, daya juang, gitu. Supaya mereka bisa punya bekal kehidupan. Ya, tanggung jawab mengasihi dengan penuh tanggung jawab menghadapi dan mencari solusi bersama untuk tumbuh dan maju bersama. Asih, mengasihi dengan penuh kasih sayang agar diri dapat berkembang secara optimal. Nah, ini boleh di screen cap aja, Bapak Ibu, banyak banget nih. Bisa dibaca sendiri, tidak bisa di capture. Nah ini ya, supaya pendampingan anak ya harus ada edukasi dengan orang tua, terus bisa mengadaptasi lingkungan, manajemen perilaku, mungkin bisa dengan terapi pengobatan ya kalau gangguan neurodevelopmental. Jadi anak yang ADHD supaya bisa fokus mendengarkan guru gitu ya, itu sesekali memang perlu ada terapi pengobatan gitu. Tapi yang lebih paham itu adalah dokter ya, saya nggak bisa memberikan itu semua. Terus manajemen pendidikan ya harus akomodasi khusus. Pelatihan keterampilan sosial, pendekatan sensori integrasi ini juga ada ahlinya ya. Jadi pendekatan perkembangan. Nah, nih kalau problem emosi yang tadi disampaikan ya, kita harus membantu anak untuk meregulasi emosi mereka. Mengenali diri ya, semakin anak mengenali diri dan menerima dirinya, dia akan mudah untuk memperbaiki diri ya. Terus kemudian menolong anak untuk mengenal emosi mereka. Anak mengerti emosinya dan akan mengerti bagaimana emosi ini muncul. Karena apa? Gitu ya. Kemudian kita harus jelaskan tentang strategi menenangkan diri. Bagaimana anak mengerti cara menenangkan diri. Terus bagaimana anak mampu mengelola emosinya sendiri. Oke. Nah, ini salah satu ya cara mencoba untuk anak bisa meregulasi emosinya gitu ya dengan visualisasi perasaan ya. Anak akan lebih mudah untuk mengungkapkan atau memvalidasi perasaan dengan bentuk visualisasi. Jadi intinya kan sebenarnya boleh kok kita ini ngerasa marah, boleh kok kita ini ngerasa sedih begitu. Jadi yang kita harus lakukan adalah membantu anak untuk menyadari emosinya. Gitu. Nah, kalau tantrum bagaimana kalau di sekolah? Nah, kalau memang sudah tantrum itu biasanya kita nggak akan mudah untuk itu karena sudah levelnya sudah sampai ke red zone ini ya, out of control. Nah, kalau udah di level 5 ini, kita mau ngomongin apa, itu nggak akan bisa masuk ke dalam diri anak. Jadi, kalau misalnya itu sudah terjadi, kita bantu dia untuk ke posisi yang paling aman, tidak melukai diri dan melukai orang lain. Baru setelah tenang, baru kita ajak dia diskusi. Abaikan dia dulu untuk sementara waktu. Karena kadang tantrum itu terjadi karena dia juga bisa jadi ingin mencari perhatian gitu ya. Jadi kita taruh di tempat yang aman dulu. Terus kemudian biarkan itu terjadi, terus nanti kita bisa diskusi. Nah, sebelum sampai ke 5 itu kan ada level 4, level 3 ya. Nah, ini masih bisa kita ajak bicara. Jadi sebelum sampai 5 kalau anaknya gampang tantruman gitu ya. Nah, ini harus diajarkan terus-menerus. Sebelum sampai 5, kita ajak dia diskusi dulu, ngobrol dulu atau calm down dulu ya, bantu dia untuk tenang. Nah, itu ada calm down strategi. Namanya calm down strategi ya, boleh dicari di internet itu banyak caranya. Misalnya tarik nafas, hitung mundur, terus bermain clay gitu ya atau menggambar, itu tergantung anak sukanya seperti apa. Nah, ini yang tadi saya mau sedikit share. Nah, kalau bisa di sekolah itu ada calm corner. Ini bukan pojok hukuman, tapi pojok untuk menenangkan diri. Gitu. Saya pernah lihat di beberapa sekolah ada kelasnya yang disediakan ini gitu. Jadi di tempat itu ada pojok untuk dia bisa baca buku, bermain clay itu tadi ya, atau bonci ball, squishy gitu. Terus kemudian bisa ngelihat emosi apa yang aku rasakan nih yang ditaruh di dinding ini, dia bisa ngelihat oh aku emosi apa. Nah ini kalau misalnya digedein ini ada calming strategi nih, ada minum air, exercise dan lain sebagainya di sini.
bertanya ke orang dewasa. Nah, ini kalau disediakan, ini kayak bola yang lembut ini ya, apa tuh namanya? Boneka yang lembut gitu. Nah, ini pojok untuk tenang gitu. Jadi kalau anak lagi emosional, kita minta dia untuk di sini dulu sementara waktu. Kita pun juga bisa jadi contoh, misalnya kita lagi emosi karena menghadapi anak-anak, kita juga duduk di sini gitu. Jadi anak-anak ngerti ini bukan pojok hukuman, tapi pojok untuk kita bisa merasa tenang. Begitu. Seperti itu. Contohnya banyak di internet, bisa dicari Bapak Ibu. Pendampingan problem bermasalah ya, ini menemukan akar masalah dan kebutuhan anak, ini bisa dilakukan. Terus kita bisa melakukan proses konseling, terus pelatihan fisik dan olahraga, dan kemudian modifikasi perilaku dan kognitif. Ini bisa melalui token ekonomi, social skill training, atau modifikasi perilaku lainnya. Oke, prinsip konseling pada anak ya, buat anak senyaman mungkin, terus menggunakan alat yang dapat dilakukan untuk memvisualisasikan masalah, seperti boneka. Kadang saya memakai animal ya, pakai binatang-binatang gitu, role playing. Nah ini mungkin apa namanya, sesi tersendiri ya, konseling sama anak ini kan panjang juga ya, saya nggak bisa jelaskan satu persatu di sini. Mungkin next time kita bisa selenggarain lagi. Nah, ini salah satu quotes ya, anak-anak itu human being ya, manusia juga ya, intinya dia sedang belajar dan kita harus memberikan respect ke dia, begitu ya, sehingga dia akan meraih masa depan yang lebih baik. Nah, sedikit itu informasi proses belajar kita pada hari ini. Mohon maaf kalau melebihi waktu yang ditentukan. Ini kita bisa memperpanjang atau menghentikan, kita bisa diskusi sama teman-teman. Apakah mau perpanjang atau? Untuk yang pertama 5 menit, perpanjangan 5 menit ya Ibu Rika ya. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan atau mau diskusi ya, untuk yang bagian kedua ini. Ya, kalau Bapak Ibu boleh ada kepentingan lain boleh leave gitu. Sudah ada form ininya ya, apa namanya? Absensi sudah ada. Linknya di kolom chat. Ya, tadi ada beberapa Bapak Ibu yang bertanya, apakah materi ini akan di-share kepada peserta? Mohon maaf, kami tidak membagikan materi, tapi seminar ini akan dibagikan di YouTube kami. Jadi silahkan nanti berkunjung ke YouTube-nya Kriya Puli Asih, gitu ya. Ya. Baik, silakan. Kalau form observasinya ada di link chat. Enggak. Ada di kolom chat. Form observasi. Kalau form observasi ada di ini kok, apa namanya? Ada di internet. Saya juga carinya juga di Google. Cari aja observasi buat anak itu pasti ketemu. Oh, oke. Gitu. Baik, silakan. Adakah? Bu Ririn. Bu Ririn? Oh iya, Bu Ririn, mohon di-unmute dulu. Bu Ririn, silakan di-unmute dulu, kami tidak bisa mendengar. Ya. Terima kasih. Ya, silakan. Selamat pagi Bu Rika. Pagi. Ya, ingin bertanya Bu, saya ngajar di PAUD dan saya cukup lama di playgroup. Kelompok bermain. Nah, anak usia segitu kan emosinya lagi besar-besarnya ya, belajar untuk mengenali dirinya. Nah, ya itu tadi, kalau pas ketemu anak yang tidak bisa dibilang hiperaktif ya, karena memang dia lagi aktif-aktifnya, gitu. Yang kadang mungkin membahayakan gitu kan untuk dia. Bagaimana caranya kita berkomunikasi kepada anak usia yang masih di bawah usia 5 tahun ya? Bahkan ada yang di usia di bawah 3 tahun masuk ke playgroup itu. Cara kita untuk berkomunikasi dengan dia agar dia mengerti bahwa ini adalah sesuatu yang berbahaya, itu rentang waktunya kalau saya rasakan itu cukup lama gitu kan. Padahal yang harus ditangani juga banyak temannya gitu. Itu tekniknya bagaimana Ibu? Oke, untuk anak-anak preschool ya, untuk anak-anak di bawah SD, yang pertama kita nggak bisa ngomongin sebab akibat yang sangat panjang untuk anak-anak itu. Jadi anak-anak ini akan merespon benar salah
dulu gitu Bu. Jadi lebih ke arah benar, salah, ini tidak boleh, ini boleh, ini salah, itu benar. Jadi untuk reason di balik itu mereka nggak akan bisa menangkap dengan panjang. Gitu. Jadi misalnya nih, kamu jangan pukul dia, dia nanti ngerasa sakit gitu. Itu oke lah, sampai situ titik gitu ya. Kalau kita misalnya bilang, coba kamu gimana rasanya dipukul gitu. Nah itu agak susah ya untuk mereka untuk melihat dari sudut pandang orang lain. Jadi akan lebih baik kalau anak-anak preschool itu dengan menggunakan visualisasi ya, dengan gambar gitu, atau dengan pretend play. Tuh, pretend play, misalnya main orang-orangan ya, atau main hand puppet gitu ya, itu lebih mudah buat mereka dan divisualisasikan. Jadi kayak misalnya saya ngajarin anak-anak preschool untuk itu tadi ya, kalau marah harus seperti apa gitu ya. Ya saya kasih gambar yang tidak boleh dilakukan saat marah itu ada 3. Saya kasih gambar tidak melukai orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak melukai diri sendiri. Yang ketiga, tidak merusak barang. Itu kasih tanda coret gitu. Nah, secara visual begitu. Nah, terus kamu gimana untuk menenangkan diri? Saya juga kasih gambar. Minum air. Tarik nafas. Nah, tarik nafasnya perlu diajarin ya. Terus kayak kalau tarik nafas itu seperti meniup balon gitu. Menghembuskannya dengan meniup balon gitu. Nah, itu harus diajarin kalau itu. Tapi itu dengan gambar. Jadi anak akan menangkap dengan mudah dan nantinya dia akan mengulang itu juga dengan mudah. Berarti dengan visualisasi ya. Ya, dengan visual. Ya, seperti itu, Bu Vivin. Oke, terima kasih, Bu. Ya. Baik, terima kasih Bu Rika pemaparannya. Menarik sekali ya, dan sesuai kebutuhan gitu ya. Ini ada satu lagi ya pertanyaan dari Bapak Herianto. Saya akan bacakan, bagaimana menangani anak yang telah mengetahui bahwa dia bukan anak kandung dari orang tua selama ini telah mengasuhnya. Anak tersebut ketika bicara tentang orang tuanya selalu menangis karena tidak mengetahui figur bapak dan ibu kandungnya. Bagaimana Ibu Rika? Oke, ya. Ini mungkin kita harus lihat ya seberapa jauh gini. Dia tahunya sejak kapan gitu. Kalau memang baru-baru saja dia masih menangis, itu kita bisa bilang itu wajar gitu ya. Karena memang kan anak tuh kan masih kayak atau kita semua lah. Ketika kita menghadapi suatu berita buruk, kita kan yang pertama bisa jadi menolak ya. Nggak menerima, menolak, dan lain sebagainya. Jadi kalau menangis itu masih dikatakan wajar dan itu perlu justru. Jangan bilang kita jangan boleh nangis, nggak boleh nangis gitu. Justru perlu gitu ya. Kita tampung apa yang dia rasakan. Iya, Bapak mengerti kamu sedang sedih. Bapak mengerti kamu bingung apa yang terjadi dalam hidup kamu. Ya, kita sampaikan bahwa kalau memang sudah besar anaknya, kita bisa mulai diskusi sama dia. Misalnya, ya kita memang tidak mengerti apa yang terjadi dalam hidup kita. Ada hal-hal yang memang kita harus terima kondisinya. Yang perlu kamu tahu sekarang adalah ada orang-orang yang mengasihi kamu. Seperti orang tua asuh kamu, seperti guru-guru kamu, teman-teman kamu. Itu sayang sama kamu. Jadi, kamu bisa mulai fokus pada apa yang kamu punya sekarang, ya, misalnya orang tua kandung kamu, teman-teman kamu punya kemampuan belajar yang baik, gitu misalnya. Coba berprestasi sama itu, walaupun kita nggak tahu siapa ayah dan ibu kita. Yang terpenting, kamu tahu bahwa ada orang yang mengasihi kamu. Seperti itu. Jadi disampaikan saja, fokus pada apa yang kita punya. Seperti itu. Dan kemudian diyakini bahwa dia adalah anak yang dikasihi. Nah, berarti kita sebagai guru ya terus-menerus memberi limpahan kasih sayang sama anak itu. Anak akan merasakan yang dia punya kok sekarang gitu. Nanti dia akan mulai sedikit demi sedikit akan menerima masa lalunya. Seperti itu. Kalau memang berlanjut terus-menerus morningnya, kondisi depres dan lain sebagainya, ya itu memang butuh konsultasi yang lebih lanjut kepada ahli. Tapi kalau waktunya masih baru-baru saja, itu masih wajar. Begitu. Mungkin bisa menolong
Pak Herianto. Baik, terima kasih Bu Rika. Kami tutup di sini ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk Ibu Rika untuk pemaparannya yang menarik. Terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah memberikan perhatian gitu ya dari awal hingga sekarang kita sampai lebih 15 menitan gitu ya. Terima kasih untuk atensinya. Juga sebelum masuk ke sesi foto, saya ingin menyampaikan penawaran menarik ini ya yang akan diberikan oleh Gria Pulih Asih kepada sekolah-sekolah yang ingin menjalin kerjasama selama 1 tahun ke depan dengan kami. Yang pertama, kami akan memberikan 1 kali seminar gratis untuk sekolah seharga Rp1 juta. Jadi ini kami berikan secara gratis gitu ya. Yang kedua, kami akan memberikan potongan harga sebesar 10% atau sesuai MOU untuk layanan psikotes klasikal gitu. Mungkin kalau ada sekolah-sekolah yang membutuhkan layanan ini, silakan menghubungi admin kami, Adinda, gitu ya. Kiranya materi yang sudah diberikan oleh Ibu Rika ini boleh menjadi bekal dalam kita mempertanggungjawabkan peran yang sudah Tuhan percayakan kepada kita gitu ya, suatu panggilan yang mulia menjadi seorang guru. Terima kasih semuanya. Ibu Kak Adinda, mungkin bisa foto dulu sebelum kita selesai sesi ini. Baik, terima kasih Bu Christine. Untuk Bapak Ibu sekalian boleh bisa on cam. Saya akan bantu foto dari sini. Di layar saya ada 2 slide. Jadi nanti saya akan berikan 2 kali instruksi untuk foto. Ya, saya masih menunggu jika ada yang masih mau on cam. Baik, untuk slide pertama terlebih dahulu, bisa menghadap ke kamera, dan bisa tersenyum. 1, 2, 3. Baik, sekarang ganti untuk slide yang kedua. Sembari saya mengingatkan untuk Bapak Ibu yang belum mengisi absensi, bisa diisi karena sertifikat akan langsung otomatis dikirimkan melalui email jika Bapak Ibu sudah mengisi form tersebut. Baik, sekarang slide yang kedua. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Baik, sudah selesai. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Christine. Baik, terima kasih semuanya. Silakan nantikan untuk seminar-seminar kami yang lain ya, yang akan datang. Kami akan menginfokan. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Terima kasih semuanya. Salam sehat.